Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing kenapa ikan nila yang sudah ditebar di sistem Budik Damber yang sudah termodifikasi tetap saja ada ikan yang mati. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Nah teman-teman, perlu diingat ya, penambahan alat bantu di dalam sistem Budik Damber itu bukanlah suatu jaminan untuk keberlangsungan hidup ikan. Karena memang ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup ikan. Nah, dengan penambahan adanya alat bantu seperti filter dan juga aerator di sistem Budik Damber yang dimodifikasi, itu dapat meningkatkan keberlangsungan hidup ikan. Tetapi, sekali lagi, ini bukanlah jaminan untuk keberlangsungan hidup ikan. Jadi, kalian harus bisa membedakan ya, mana merupakan upaya meningkatkan keberlangsungan hidup ikan dan apa yang mempengaruhi keberlangsungan hidup ikan itu sendiri, agar kalian tidak salah paham tentang penambahan alat bantu di dalam sistem Budik Damber yang sudah dimodifikasi. Adapun beberapa faktor yang harus kita evaluasi ketika ikan nila yang kita tebar pada sistem Budik Damber yang sudah dimodifikasi tetap saja mengalami kematian, yaitu adalah yang pertama, susunan dan kapasitas filter. Nah, hal pertama yang harus kita evaluasi ketika kita menebar ikan nila pada sistem Budik Damber yang sudah dimodifikasi adalah filter. Karena pada sistem RAS, kunci utamanya itu berada pada filter. Jadi, ketika kita mengalami suatu permasalahan, kita harus mengevaluasi pada filternya, entah itu susunan ataupun kapasitas dari filter yang sudah kita buat. Biasanya sih kalau baru tebar itu kita harus memperhatikan susunan dari filter yang kita buat. Nah, kalau misalnya berbicara kapasitas, biasanya kita kan menebar ikan itu ukuran 5 sentian. Jadi kalau dilihat dari ukuran ikannya tidak terlalu besar, pakan yang diberikan juga tidak terlalu banyak, dan kotoran yang dihasilkan tentu juga tidak terlalu banyak. Sehingga kita harus memperhatikan susunan dari filter yang kita buat. Apakah susunannya terbalik, terus bagaimana pemisahan kotoran besar dan kotoran kecil, rumah bakteri, dan juga kerja dari bakteri itu sendiri. Apakah bakteri ini memerlukan aerasi atau tidak, terus bakterinya ini apakah tahan terhadap suhu yang tinggi atau tidak, dan lain sebagainya. Selain itu, kita perlu untuk mempertimbangkan kapasitas filter yang akan kita buat. Apalagi misalnya kalian akan memelihara ikan nila. Ikan nila ini kan merupakan ikan yang memiliki waktu panen relatif menengah, 5 hingga 6 bulan baru bisa dipanen. Tapi kalaupun misalnya kalian ingin panen lebih cepat, itu juga bisa ya teman-teman. Tetapi sebaiknya kita memperhitungkan dulu berapa kapasitas filter yang cocok yang bisa kita buat. Jadi sebaiknya daripada bongkar-bongkar sistem lagi, kalian lebih baik memperhitungkan terlebih dahulu berapa kapasitas filter yang cocok untuk kalian buat. Di video 3 bulan bersama ikan nila, kami sudah menyampaikan bahwa ikan akan semakin besar, tentu pakan yang diberikan akan semakin banyak, dan kotoran yang dihasilkan pun akan lebih banyak. Sehingga jika kapasitas filter yang kita buat ini tidak relevan dengan fish tank, apalagi isi fish tanknya lumayan banyak, ini tentu akan mengganggu keberlangsungan hidup ikan. Jadi, kalaupun misalnya kalian memelihara ikan di dalam sistem yang sudah dilengkapi dengan filter, tetapi tetap saja ada ikan yang mati, malah evaluasi pada filter yang kalian buat. Yang kedua adalah persiapan air yang baik. Nah, sebenarnya di dalam sistem resirkulasi, persiapan airnya itu sangat sederhana ya teman-teman. Kalau untuk kami di sini, kami hanya membiarkan air berputar selama kurang lebih 7 hari. Tetapi sebelum itu, kami tambahkan E4 perikanan ke dalam sistem dengan tujuan untuk menekan bakteri patogen yang mungkin saja ada di dalam air yang kita gunakan. Nah, tetapi selama proses pemeliharaan, kami tidak lagi menggunakan E4 perikanan ini. Karena memang kalau menggunakan sistem resirkulasi seperti ini, kita tidak perlu menambahkan apapun lagi ke dalam sistem. Karena bakteri tentu terus akan bertumbuh dan berkembang, namun kami di sini memberikan perlakuan tambahan berupa penambahan probiotik yang mengandung bakteri yang berbeda yang dikandung oleh E4, yaitu adalah starter bakteri Nitrosomonas dan juga Nitrobacter.
Nah, kalau kalian ingin tahu kapan menggunakan E4 dan kapan menggunakan starter bakteri yang lain, nanti kalian bisa cek di video kami yang ini ya. Jadi, walaupun kita sudah menggunakan sistem yang teresirkulasi seperti ini, kita juga harus memperhitungkan persiapan air yang baik. Karena kunci utama dari pemeliharaan ikan itu adalah air. Nah, dipastikan juga tidak ada air hujan yang masuk ke dalam sistem ataupun hal-hal lain yang dapat mengganggu sistem. Akan lebih baik jika ikan yang baru datang kalian karantina terlebih dahulu, sehingga ketika ikan dimasukkan ke dalam sistem, ikan dalam kondisi yang sehat. Apalagi misalnya kalian sudah mempersiapkan air dengan baik, tentu keberlangsungan hidup ikan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah teknik tebar yang kurang tepat. Nah, ini merupakan hal yang paling sering terlupakan, apalagi baru pertama kali berbudidaya ikan skala rumah tangga. Sistem sudah resirkulasi, tetapi teknik tebarnya kurang tepat. Yang paling sering terjadi adalah lupa untuk aklimatisasi, waktu tebar yang kurang tepat, entah itu terlalu panas atau terlalu dingin, apalagi misalnya sistem outdoor. Terus juga ikan lupa dipuasakan, dan lain sebagainya. Nah, teknik tebar yang kurang tepat tentu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup ikan di awal-awal proses pemeliharaan. Jika di awal saja sudah terjadi banyak kekeliruan, apalagi misalnya kita kurang beruntung, tentu resiko kematian itu akan tetap ada, walaupun sudah menggunakan sistem yang teresirkulasi. Nah, kalau sudah begini, ini bukan salah sistemnya ya teman-teman. Jadi, kita memang perlu melakukan evaluasi dan paling tidak kita tahu apa yang harus dilakukan ketika proses tebar. Nah, kami juga sudah pernah sharing bagaimana cara melakukan tebar, baik itu di bodik damper konvensional dan juga sistem yang sudah teresirkulasi ini. Nanti kami sertakan di deskripsi ya. Yang keempat adalah pH, suhu, amoniak, dan juga oksigen. Nah, keempat faktor ini kita jadikan satu, karena kalau kita bahas satu persatu tentu akan sangat panjang ya teman-teman. Walaupun sistem kita sudah dengan resirkulasi, tetapi empat faktor ini merupakan faktor yang saling berkaitan dan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Tentu juga empat faktor ini dapat mempengaruhi ikan yang ada di dalam sistem. Seperti di video sebelumnya yang sudah pernah kami singgung adalah pH dan juga suhu. Nah, kematian ikan akibat dari keracunan amoniak ini diakibatkan karena pH dan suhu tidak berada pada kondisi seharusnya. Dan juga jumlah amoniak yang terlalu banyak didukung dengan oksigen yang rendah. Untuk itu, kita perlu melakukan kontrol sistem untuk menghindarkan kematian ikan kita akibat dari empat faktor ini. Nah, kontrol yang dapat kita lakukan, paling tidak kita melakukan pembersihan pada filter pengendapan, walaupun kita sudah menggunakan sistem dengan resirkulasi. Kontrol sistem seperti ini tetap harus kita lakukan untuk menekan amoniak yang berlebih. Nah, bukan keseluruhan amoniak ya, karena amoniak juga merupakan bahan yang nantinya akan dirombak oleh bakteri untuk diubah menjadi nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman jika kita menggunakan sistem aquaponik seperti kami di sini. Satu lagi yang sering terlupakan adalah mengganti air pada fish tank. Nah, sebenarnya ketika sudah menggunakan sistem dengan resirkulasi seperti ini, penggantian air pada fish tank itu tidak perlu dilakukan. Kita hanya perlu membersihkan filter-filter yang ada. Nah, kalau misalnya kalian ingin membersihkan fish tank, kalian tidak perlu mengambil air pada fish tank secara keseluruhan. Kecuali memang ada kondisi yang darurat, seperti misalnya ada benda asing yang masuk ke dalam sistem yang dapat membahayakan ikan yang ada di dalam sistem. Tentu tindakan seperti ini juga akan ada resikonya ya teman-teman. Ketika kita mengganti air secara keseluruhan, tentu akan terjadi perubahan pH dan juga suhu yang signifikan. Tentu kita harus memahami resiko-resiko yang terjadi ketika dalam kondisi darurat. Yang kelima adalah pakan. Nah, semakin banyak jumlah ikan, maka pemberian pakan pun akan semakin banyak. Jika kapasitas filter itu tidak memadai, maka ini bisa saja berakibat fatal pada ikan. Belum lagi pH dan juga suhu di dalam sistem tidak optimal. Itulah sebabnya kita harus memperhitungkan berapa jumlah pakan yang bisa kita berikan kepada ikan nila. Nah, walaupun ikan nila ini memerlukan pakan yang tinggi protein, bukan berarti nila itu sama seperti lele. Menurut literatur, nila hanya memerlukan pakan 2 hingga 3% dari bobot tubuhnya. Sehingga, walaupun dengan sistem yang lengkap, filter yang baik, tetapi ketika memberikan pakan secara berlebih,
ini akan dapat menyebabkan kematian pada ikan. Satu hal lagi yang paling sering dilupakan ketika baru pertama kali memulai berbudidaya ikan adalah pengolahan pakan. Nah, teknik pengolahan pakan yang bisa kita lakukan adalah fermentasi dan juga pembibisan pakan. Dengan melakukan teknik pengolahan pakan, kita juga membantu ikan untuk dapat mencerna makanannya lebih mudah. Tetapi kalian harus dapat membedakan kedua teknik ini ya, karena ada beberapa kasus keracunan pada ikan akibat dari pakan yang diolah. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kalian nanti bisa cek di video kami sebelumnya, karena kami sudah menjelaskan perbedaan dari kedua teknik pengolahan pakan ini. Yang keenam adalah serangan dari bakteri, parasit, dan juga jamur. Nah, walaupun sistem kalian sudah optimal, sudah dilengkapi dengan filter, itu tidak menutup kemungkinan adanya kematian pada ikan. Nah, hal ini bisa diakibatkan dari serangan bakteri, parasit, dan juga jamur. Tetapi perlu diingat ya, serangan bakteri, parasit, dan juga jamur ini bisa terjadi karena adanya luka pada tubuh ikan. Nah, luka pada tubuh ikan ini bisa terjadi akibat dari kepadatan dalam suatu sistem. Jadi, kita tetap harus memperhitungkan berapa kapasitas yang bisa kita pelihara di dalam suatu wadah. Apalagi misalnya kita akan memelihara ikan yang tubuhnya bersisik, bukan ikan yang tubuhnya relatif berlendir seperti lele. Tentu kapasitasnya akan berbeda. Nah, untuk menghitung kapasitas di dalam satu wadah, itu sudah pernah kami sharing di video sebelumnya. Nanti kalian bisa cek ya. Upaya-upaya untuk menekan serangan parasit, bakteri, dan juga jamur bisa kita lakukan dengan cara menambahkan probiotik, menambahkan garam ke dalam sistem, melakukan karantina di awal di luar sistem, menambahkan obat, baik itu obat kimia ataupun herbal, disesuaikan dengan selera masing-masing, dan bisa melalui pakan dengan meningkatkan daya tahan tubuh ikan. Yang terakhir adalah kualitas dari bibit ikan itu sendiri. Nah, faktor ini akan kami selalu jadikan faktor yang terakhir, karena bagi para pemula pembudidaya ikan, ketika mereka mengalami suatu permasalahan atau mengalami kegagalan, mereka akan menyalahkan kualitas dari bibit ikan. Padahal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi sistem yang kita buat. Karena kualitas dari bibit ikan itu tidak bisa kita nilai secara kasat mata. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan di video sebelumnya, untuk mengurangi resiko mendapatkan bibit yang buruk, sebaiknya kita membeli ke penjual yang sudah terpercaya dan memang seorang pembudidaya. Dan juga cobalah membeli dalam jumlah yang sedikit terlebih dahulu, apalagi misalnya kalian baru pertama kali membeli di tempat tersebut, agar kalian mengetahui bagaimana bibit yang kalian beli di tempat tersebut. Nah, kalau dilihat dari gerakan, itu relatif ya teman-teman, karena kami sudah pernah membuktikannya. Kami membeli bibit ikan di beberapa tempat, ya walaupun bibit ikannya terlihat sehat dan juga lincah, ternyata setelah kita pelihara 3 hingga 4 bulan, ikannya tidak tumbuh-tumbuh. Dan ikan-ikan ini kita pelihara pada sistem budidaya konvensional. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, kalian bisa mengikuti saran kami yang sudah kami sharing tadi. Jadi, itu dia tadi kenapa ikan nila yang ditebar pada sistem budidaya yang sudah dimodifikasi tetap saja mengalami kematian. Nah, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share dan juga like. Jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.